Thank you Ci Kiki dan Ko Petrus buat fellowship, buat worship dan doanya. Ya, karena ada beberapa leader baru, saya akan mengulang sedikit di sini mengenai bulan lalu yang pernah saya sampaikan mengenai esensi konflik, menemukan penyebab-penyebab konflik. Ada 3 akar yang menyebabkan konflik atau dosa dalam kehidupan setiap orang. Kita mau menengok ke belakang, menengok ke samping, atau melihat ke depan, itu semua dosa atau konflik yang terjadi dipastikan berasal dari 3 akar dosa ini. Yang pertama kepahitan, cinta uang, dan kenajisan. Nah, dari 3 akar ini ada penyebab akar. Penyebabnya adalah kesombongan. Jadi akar kepahitan, cinta uang, dan kenajisan itu lahir dari rahim yang sama, yaitu kesombongan. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu, kita clear dulu ya di sini ya. Yang bulan kemarin itu untuk leader-leader baru berharap bisa sedikit mengikuti dari awal ini. Selanjutnya, Reza. Nah, 3 akar dosa kepahitan, cinta uang, dan kenajisan itu yang bulan lalu pernah saya sampaikan, itu bisa dihancurkan atau dikalahkan. Itu yang pertama oleh masalah. Tuhan tidak pernah menciptakan masalah. Tuhan itu hanya mengizinkan dan menunggangi masalah supaya kita belajar untuk bereaksi benar dan kita punya hati yang rendah hati. Itu cara yang pertama yang bulan lalu saya sampaikan. Lalu yang kedua yaitu cara dengan kita belajar menghidupi 7 prinsip dasar ini. Jadi untuk mengatasi, untuk kita nggak terjebak atau masuk ke dalam 3 akar dosa itu, nggak ada jalan lain selain kita menghidupi 7 prinsip ini. Nah, prinsip ini adalah prinsip dasar yang harus dilakukan secara mutlak. Jadi benar-benar harus dihidupi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita lihat di tabel itu kelihatannya ada 7 prinsip, ada sasaran. Berarti setiap prinsip itu selalu memiliki sasaran. Tidak menghidupi prinsip, tidak mencapai sasaran. Nah, siang hari ini saya akan membagikan prinsip yang pertama, yaitu prinsip penderitaan yang sasarannya pengampunan penuh. Klik. Nah, sebelum masuk ke materi prinsip penderitaan yang sasarannya pengampunan penuh, saya ingin menyampaikan dari tabel ininya dulu. Ini supaya Bapak Ibu rekan-rekan bisa memahami secara utuh. Apabila prinsip pengampunan itu dilanggar, perhatikan tabel ini. Prinsip pengampunan apabila dilanggar, itu akan muncul akar pahit. Tuh, di akar pahit akan muncul, akar kepahitan akan muncul. Kenapa? Ya orang sulit mengampuni, pasti akan muncul akar pahit dalam hidupnya. Nggak pernah orang yang nggak mengampuni, nggak muncul akar pahit. Itu pasti ada akar pahit. Lalu dari akar cinta uang, apabila prinsip pengampunan dilanggar, itu hubungan jelek, tidak ada berkat. Kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya ketika ada kerukunan. Nah, bagaimana ada berkat kalau hubungan aja nggak rukun, nggak ada pengampunan hingga tidak ada hubungan yang baik, sehingga tidak ada berkat. Itu dari akar cinta uang. Lalu berikutnya dari akar kenajisan. Nah, kalau Bapak Ibu baca dari kisahnya, ada di 1 Samuel 28 sampai 29-30, itu Saul, kisahnya Saul, gitu loh. Nah, orang yang melanggar prinsip pengampunan itu dalam kenajisan, orang itu selalu akan menengok masa lalunya. Nah, karena selalu menengok masa lalu, nggak pernah lihat ke depan, sehingga orang ini akan punya kebiasaan buruk dalam kehidupannya karena ada akar kenajisan. Nah, dari tabel ini Bapak Ibu rekan-rekan bisa memahami ya bahwa prinsip dilanggar itu akan memunculkan 3 akar ini. Lalu yang lainnya juga ada prinsip-prinsip, nanti akan disampaikan lagi berikutnya. Oke, Reza, klik.
Jadi Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan di awal itu kesombongan itu selalu melahirkan 3 akar pahit. Kepahitan, cinta uang, dan kenajisan. Biasanya orang yang sombong itu nggak suka sama orang yang sombong. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan level kehancuran, tinggal tingkatkan aja level kesombongannya. Gitu loh. Sebab level kesombongan seseorang itu menentukan level kehancurannya. Gitu loh. Jadi benar-benar 7 prinsip dasar ini sangat menolong dalam personal kita, dalam pelayanan kita, dalam kita melayani orang. 7 prinsip ini sangat menolong kita. Baik itu di keluarga, baik itu di pekerjaan, pelayanan, 7 prinsip dasar tadi sangat menolong kita. Gitu loh. Oke, kita akan masuk prinsip penderitaan yang sasarannya pengampunan penuh. Oke, siap-siap Bapak Ibu, rekan-rekan, pasang sabuk pengaman, karena nanti menit-menit ke depan akan ada guncangan-guncangan dalam setiap kita. Kita akan mengingat kembali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Prinsip penderitaan pengampunan penuh, kasih atensi dari kata penuh. Jangan pernah hilangkan kata penuh. Karena ada banyak orang Kristen, itu pengampunannya setengah-setengah, nggak penuh. Saya mengampuni kok Anton, tapi nggak penuh pengampunannya. Nah, prinsip penderitaan, pengampunan penuh. Kalau masih 99,99%, berarti itu belum penuh. Penuh itu holistik, dari titik ke titik seperti lingkaran penuh ketemu. Nah, itu baru penuh. Selanjutnya, Reza. Nah, kita akan masuk. Apa itu arti kasih? Kenapa ada banyak orang sulit mengampuni? Salah satunya mereka nggak kenal arti kasih dalam kehidupannya. Nah, apa yang menjadi arti kasih di sini? Silakan klik. Kasih bukanlah perasaan. Ingat, kasih bukanlah perasaan. Kenapa? Karena perasaan kita itu bisa up and down, bisa mut-mutan. Lalu yang kedua, perasaan itu bukan ada di pikiran. Karena pikiran kita bisa ke distract banyak hal. Jadi kasih itu bukan perasaan. Nah, jelas dikatakan di 1 Korintus 13, kalau rekan-rekan mau baca di 1 Korintus 13 ayat 4, di situ ditulis, kasih itu sabar. Di situ nggak ditulis kasih itu perasaan sabar. Lalu yang kedua, kasih itu murah hati. Di situ tidak ditulis kasih itu perasaan murah hati. Bukan. Jadi kasih itu sabar. Sabar itu adalah kasih. Kasih itu murah hati itu adalah kasih. Bukan perasaan. Gitu. Lalu yang kedua, kasih bukanlah kasihan. Kenapa? Kasihan ada batas waktunya. Bisa expire. Kita nggak selalu bisa kasihan ke semua orang. Bahkan kita belum tentu bisa kasihan seumur hidup kita. Ada batas waktunya. Tapi kalau kasih itu tidak berkesudahan. Lalu berikutnya, kasih bukanlah asmara, jatuh cinta. Bukan sesuatu yang ada hasrat, ada sebuah keinginan, ada sebuah tujuan dalam asmara. Kasih itu bukan sekedar asmara, bukan. Jadi ingat ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, kasih itu bukan perasaan, bukan ada di pikiran, bukan kasihan, dan bukan asmara. Klik. Nah, kasih itu di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, sifat Allah. Jadi kasih itu sifat Allah. Nah, saya bilang melihat misalkan Kopetrus adalah kasih, ya kasih itu adalah Kopetrus. Jadi memang Kopetrus itu memanifestasikan sifat-sifatnya Allah. Jadi kasih itu adalah sifat Allah. Klik berikutnya. Nah, kasih itu Allah sendiri. Kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Itu kita bisa baca nanti di 1 Yohanes 4 ayat 16, lalu di Roma 5 ayat 5. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, kita mau baca di Roma 5 ayat 5.
Sebentar ya, saya akan bacakan. Karena ini penting, saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih itu sebenarnya telah. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau kata telah itu sudah atau belum? Di situ ada kata telah. Kalau telah berarti sudah kan? Berarti kasih Allah itu sudah ada di dalam kita, sudah dicurahkan melalui Roh Kudusnya. Jadi di dalam kita itu udah ada kasih Allah, ada, dan Roh Kudus sifatnya menetap, permanen. Jadi saudara-saudara, persoalan mengampuni itu hanya berbicara bagaimana kita belajar untuk melepaskan kasih yang sudah ada di dalam diri kita. Bukan dari perasaan, bukan. Makanya orang akan sulit melepaskan kasih ketika selalu hidup di area perasaan. Gitu. Jadi ingat ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, bahwa kita itu di dalam diri kita udah ada kasih Allah, udah dicurahkan. Jadi Allah itu udah mencurahkan habis. Allah itu udah miskin, kasihnya udah di dalam kita semua melalui Roh Kudusnya. Tadi ayat tadi ditulis seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak berdoanya gini lagi, Tuhan beri kasih-Mu supaya aku bisa mengampuni. Enggak. No, bukan begitu. Tapi Tuhan, aku mau belajar melepaskan kasih yang sudah ada di dalam hatiku. Ada Roh Kudus di dalam hatiku yang menetap, yang mengajarkan dan mengingatkan. Next. Nah, yang keempat, mengasihi adalah belajar melepaskan kasih Allah kepada orang lain melalui keputusan. Rekan-rekan, Bapak Ibu, ada dua kata kunci yang penting di situ. Yang pertama itu melepaskan dan keputusan. Jadi kita itu bukannya nggak punya kasih. Kalau orang kikir kan bukannya nggak punya ya. Orang pelit bukannya nggak punya. Orang pelit itu punya, cuman hanya tidak mau memberi, tidak mau membagikan. Sama. Kita itu udah punya kasih. Cuman kita pelit aja, kikir aja, nggak mau melepaskan kasih. Nah, sulit kalau kita akan mengambil keputusan selama tidak melepaskan kasih. Saya ulangi lagi. Kita tidak akan pernah mengambil keputusan untuk mengampuni selama kita tidak melepaskan kasih Allah buat orang itu. Dan akan sulit juga ketika kita tidak melepaskan kasih untuk mengambil keputusan. Selama kita kesulitan melepaskan kasih buat orang yang menyakiti kita, itu kita akan sulit mengambil keputusan, Bapak Ibu. Jadi ingat ada dua kata penting di sini, yaitu belajar melepaskan, lalu keputusan. Jadi putuskan saja, Bapak Ibu kalau ingin mengampuni, putuskan aja. Jangan mengikuti perasaan, jangan beri makan perasaan Bapak Ibu dan rekan-rekan, jangan. Beri makan kepada keputusan. Karena keputusan akan melahirkan ketaatan. Nah, ketika kita taat, ketaatan itu akan melahirkan sebuah kekuatan dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, melepaskan kasih dan keputusan. Klik. Selesai. Nah, apa itu hati yang mengasihi? 1 Timotius. Sebentar, saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu. 1 Timotius 1 ayat 5. Nanti Bapak Ibu bisa buka di tempat masing-masing. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati. Pertanyaan saya, kalau kasih yang timbul dari hati, berarti dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Timbul dari hati, berarti keluar ya, inside out. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Berarti hati yang mengasihi ada 3 unsur pembentuknya. Yang pertama, hati yang suci. Nah, apa itu hati yang suci? Suci itu bicara hal-hal yang di dalam. Suci itu bicara kedalaman kita, bukan hal-hal yang di luar. Semua perlakuan orang yang menyakitkan kita itu terjadi di luar.
Tapi selama kita berespon benar, itu adanya di dalam. Jadi hati yang suci itu tidak nampak tapi berdampak. Saya ulangi. Hati yang suci itu tidak nampak tapi berdampak. Jadi kita benar-benar harus memiliki hati yang suci untuk memiliki hati yang mengasihi. Mengizinkan untuk Roh Kudus menguasai hati kita. Karena dialah Roh Sang Suci. Lalu unsur pembentuk yang kedua, klik. Makanya ada firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka ia akan melihat Allah. Ada ayatnya, Bapak Ibu ya. Kenapa kita sulit melihat Allah? Karena hati kita nggak suci. Unsur pembentuk yang kedua dari hati yang mengasihi. Hati nurani yang murni. Jadi, hati nurani yang murni itu penting untuk kita miliki. Kita akan sulit mengampuni orang selama hati nurani kita nggak murni. Makanya orang akan sulit mengampuni karena hati nuraninya kotor. Karena hati nuraninya kotor, makanya akan sulit mengampuni. Lalu yang ketiga, iman yang tulus ikhlas. Kenapa kita memerlukan iman yang tulus ikhlas? Karena iman dengan ambisi atau dengan nafsu itu kadang beda tipis. Kita punya keinginan kuat, tapi itu belum tentu lahir dari iman, tapi karena ambisi atau dari nafsu kita. Nah, kita perlu memiliki iman yang tulus ikhlas. Kalau kita nggak punya iman yang tulus ikhlas, semua segala sesuatu itu akan dikalkulasi apa yang menjadi keuntungan kita. Hanya iman yang tulus ikhlas itu tidak akan mengkalkulasi. Termasuk ketika kita memuridkan di Komsel. Kita harus punya iman yang tulus ikhlas sehingga kita mau bahwa orang-orang yang kita naungi, orang-orang yang kita pimpin di Komsel itu benar-benar mengalami perubahan dalam hidupnya. Jadi nggak bisa kalau pemuridan kita nggak punya iman yang tulus ikhlas, itu jatuhnya akan dikalkulasi. Seperti itu. Jadi iman yang tulus ikhlas itu penting karena kenapa? Ada banyak orang juga gini, punya kepentingan sendiri, akhirnya imannya itu iman kepentingan untuk diri sendiri. Nah, hati-hati ini. Seringkali kita punya kepentingan diri sendiri, sadar nggak sadar, kita imannya iman seperti itu, gitu loh. Jadi ingat ya, iman yang tulus ikhlas. Klik. Nah, hati yang mengasihi identik dengan hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni identik dengan hati yang mengasihi. Nggak mungkin seseorang begini. Saya mengasihi Ko Petrus, tapi saya tidak mengampuni Ko Petrus. Mustahil. Atau sebaliknya, saya mengampuni Ko Petrus, tapi saya tidak mengasihi Ko Petrus. Mustahil. Itu lucu. Jadi kayak gombal gitu loh. Nggak mungkin kita mengatakan ke seseorang, saya mengasihi kamu, tapi saya nggak mengampuni orang itu. Mustahil. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya mengatakan, saya mengampunimu, tetapi saya tidak mengasihi dia, itu juga mustahil, nggak mungkin. Jadi hati yang mengasihi itu sama dengan hati yang mengampuni. Clear ya Bapak Ibu di sini? Ingat, hati yang mengasihi itu sama dengan hati yang mengampuni. Tidak mengampuni berarti tidak mengasihi. Klik. Nah, kita masuk. Apa itu definisi pengampunan? Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan. Definisi pengampunan membersihkan ingatan-ingatan baik yang salah ya, saya salah baca ya. Definisi pengampunan membersihkan ingatan-ingatan buruk yang menyenangkan. Bukan ya. Yang menyakitkan serta menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, definisi pengampunan itu membersihkan ingatan-ingatan buruk yang menyakitkan. Nah, di titik ini Bapak Ibu rekan-rekan mulai teringat ya, buruk-buruknya istri, buruk-buruknya suami, buruk-buruknya teman-teman kantor, buruk-buruknya teman pelayanan. Ayo, yang punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Mulai ingat nih. Yang menyakitkan serta menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan, gitu loh. Ya kan?
Jadi kita nggak bisa namanya pengampunan itu melupakan hal-hal yang pernah kita alamin, gitu. Karena gini, semua perlakuan orang terhadap kita itu pasti meninggalkan sebuah pengalaman. Makanya, Bapak Ibu, ketika kita ketemu sama orang yang pernah menyakiti kita, itu kita ada perasaan-perasaan beda deh. Meskipun kita sudah mengampuni. Ya memang terjadi karena kita punya pengalaman akibat perlakuan seseorang terhadap kita. Gitu loh. Jadi semua perlakuan orang itu tidak bisa dilupakan, tapi kita udah nggak sakit lagi di sini, gitu loh. Nah, kenapa pembalasan itu adalah haknya Tuhan? Bapak Ibu rekan-rekan, jangan pernah sekali-sekali mengambil job desk-nya Tuhan. Ingat, pembalasan adalah haknya Tuhan. Kenapa haknya Tuhan? Karena satu-satunya pribadi yang membalas orang itu tidak menghancurkan orang itu adalah Tuhan. Coba kalau kita disakitin, kita yang suruh balas, kita punya cara sendiri, bahkan kalau bisa lebih nggak enak. Tapi kalau Tuhan membalasnya nggak seperti kita. Tuhan itu membalas orang itu supaya orang itu pulih. Makanya satu-satunya pribadi yang membalas tidak menghancurkan orang itu adalah Tuhan. Nah, tidak bisa melupakan tetapi tidak sakit lagi. Nah, ini saya akan cerita sedikit. Saya teringat kejadian selama 3 dekade, selama SD, SMP, SMA, itu saya mengalami aniaya fisik. Jadi SD, SMP, SMA itu saya selalu dihajar, dipukulin, hampir setiap hari. Ternyata kakak saya itu punya kepahitan sama papa. Karena papa memperlakukan ke kakak saya itu agak berbeda dengan adik-adiknya. Nah, karena pengalaman itu kakak saya nggak bisa mengeluarkan emosinya atau apanya itu yang terjadi di dalam, jadi yang menjadi sasaran saya, adiknya. Nah, di masa-masa sekolah itu saya hampir setiap hari pulang sekolah itu dipukulin, dianiaya. Enggak di sekolah, enggak di rumah. Tentunya dalam kondisi orang tua nggak ada. Bayangin, itu kakak saya kalau memperlakukan saya, wah udah nggak seperti kenal kalau saya ini sebagai anggota keluarga, gitu loh. Nah itu semua teringat, gitu loh. Tapi ketika saya melepaskan pengampunan buat kakak saya, dan waktu saya ketemu dengan kakak saya masih ingat loh perlakuan kakak saya kepada saya selama 9 tahun. Bagaimana dia menghajar saya, menendang saya, sampai saya, wah pokoknya udah badan tuh udah jadi samsak tinju aja, gitu loh. Tapi saya udah nggak sakit lagi. Dan bersyukurnya waktu saya melepaskan kasih buat kakak saya berubah loh. Hubungan saya dengan kakak saya sekarang penuh dengan saling perhatian. Udah nggak sakit lagi. Waktu saya lewat sekolah, saya teringat sekolah di mana kejadian-kejadian waktu saya ingat di situ saya dianiaya oleh kakak saya. Itu saya lewat sekolah itu, ketika lewat, itu saya menitikkan air mata loh Bapak Ibu. Mengingat pengalaman itu, saya sadar bahwa saya itu sebenarnya sampah yang dipungut oleh kasih karunia Tuhan. Kalau sampai saya bisa sampai detik ini, benar-benar itu semua kasih karunia Tuhan. Saya nggak kebayang 9 tahun mengalami hal-hal seperti itu. Nah, seperti itu kakak-kakak. Ingat, tidak sakit lagi. Nah, cara mudah untuk mengampuni. Kita mengampuni dengan iman, dan iman datang dari berita. Jadi kita mengampuni nggak cukup dengan kata amin, nggak cukup dengan kata amin saja, tapi harus dengan iman. Iman itu selalu melahirkan tindakan. Iman itu datang dari berita. Nah, pertanyaan, berita apa yang akhir-akhir ini Bapak Ibu dengar, rekan-rekan dengar? Berita baikkah atau berita burukkah? Kalau berita baik, tentunya kita akan hal yang biasa. Tapi kita mendengar berita yang buruk, apakah kita bisa melihat sisi baiknya ketika kita menerima buruk? Toh kita menerima dengan perspektif yang baik, menjadi kekuatan kok. Gitu. Jadi ingat, iman datang dari berita dan selalu melahirkan sebuah tindakan. Next, klik.
Nah, sebentar lagi kita akan landing mendarat ya Bapak Ibu. Siap-siap. 7 kebenaran tentang pengampunan. Yang pertama, sakit hati. Sakit hati adalah sekolah pembentukan karakter yang terbaik. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, ada nggak di sini yang nggak pernah sakit hati? Kalau ada yang nggak pernah sakit hati, Anda benar-benar Tuhan Yesus nggak pernah sakit hati. Nah, sakit hati itu adalah sekolah pembentukan karakter yang terbaik. Wih, kalau secara nilai mata kuliah ini di atas A, di atasnya A, gitu loh. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, ketika kita mengalami sakit hati, masukkan di bawah alam sadar Bapak Ibu semua, dimasukkan di hati yang terdalam bahwa sakit itu adalah sekolah pembentukan karakter yang terbaik. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, Mazmur 119 ayat 71, jarang orang yang menjadikan ayat ini sebagai ayat emas. Saya bacakan ya, Bapak Ibu bisa buka. Mazmur 119 ayat 71. Jarang orang yang memakai ayat ini sebagai ayat emas dalam hidupnya. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Oh, kita nggak tertindas, tapi dilindas. Gitu. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Berarti kalau selama kita mengalami penderitaan-penderitaan, itu dengan sebuah tujuan supaya kita itu belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, di titik-titik yang benar-benar kita notif, benar-benar kita punya kesadaran penuh dan sangat ingat di mana tentang pengalaman kita bersama Tuhan ketika ada di kawah penderitaan. Ketika kita mengalami badai kehidupan, di mana kita belajar ketetapan-ketetapan, di situ justru menjadi momen sebuah rekam jejak yang kuat ketika kita bersama Tuhan. Jadi penderitaan itu benar-benar menaruh sebuah pesan yang kuat dalam hidup kita, dalam roh kita, bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Next, please. Jadi ingat ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, sekolah pembentukan karakter yang baik. Nah, yang kedua, orang yang menyakiti adalah alatnya Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, mulai ingat-ingat ya. Siang hari ini mulai diingat-ingat. Siapa orang-orang yang pernah menyakiti kita? Ayo, diingat-ingat. Jangan diabaikan. Ayo, siapa yang masih terganggu? Orang yang menyakiti kita adalah alatnya Tuhan. Pertanyaan saya siang hari ini, kalau itu alatnya Tuhan, dipelihara atau dibuang? Ayo, jawab. Ayo, jawab dengan sebuah kerelaan, dengan sebuah ketegaran. Gitu loh. Ayo, jawab. Jadi ini harus dibuang. Wah, ya ada yang mau dibuang. Dipelihara dong. Iya. Jadi kalau kita tahu bahwa orang menyakiti adalah Tuhan, dipelihara. Jangan dirusak. Alatnya Tuhan harus diapa? Dijaga. Nah, mulai ya. Ada shifting nih. Ingat Bapak Ibu rekan-rekan, orang yang menyakiti adalah alatnya Tuhan. Jadi jangan dibuang ya. Ya silakan, bisa klik. Ini mulai terjadi goncangan-goncangan nih. Alam sadar kita mulai ingat orang-orang. Yang ketiga, orang yang menyakiti membutuhkan perhatian, Bapak Ibu. Kalau saya menyakiti Kau Petrus, itu berarti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, orang yang menyakiti kita itu biasanya membutuhkan perhatian karena orang itu biasanya pernah mengalami luka atau hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Jadi ingat ya, orang yang menyakiti itu, nah ini yang bilang kalau perlu nyari, deketin, ajak makan. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang menyakiti membutuhkan perhatian, Bapak Ibu. Jangan dibalas disakitin ya. Dibutuhkan perhatian sama makan-makan tadi, kata Kak Wensi, makan-makan. Klik yang keempat. Nah, yang keempat nih. Tuhan sangat tertarik dengan yang sakit hati. Tujuannya
untuk orang itu naik kelas. Bapak Ibu. Jadi orang yang sakit itu tujuannya untuk naik kelas. Bukan bertambah hancur. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu akan selalu mengambil keuntungan dari pengalaman hidup kita yang nggak enak. Saya ulangi lagi. Tuhan akan selalu mengambil keuntungan dari hidup kita ketika kita mengalami hal yang nggak enak. Bahkan dalam hal pengampunan. Siapa bilang ketika kita mengampuni kita menjadi buntung? Siapa bilang? Enak aja kok Anton saya mengampuni. Perasaan saya sakit loh. Saya mengampuni dia. Dia yang untung. Siapa bilang? Ketika kita mengampuni, itu kita yang untung sebenarnya. Tuhan itu selalu memberi keuntungan loh dalam setiap proses-proses kehidupannya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu itu mengerti hal-hal apa yang sedang Tuhan kerjakan. Gitu loh. Tidak mungkin adanya Daud tanpa adanya Saul. Tidak mungkin adanya Yusuf menjadi Perdana Menteri tanpa adanya Potifar dan Fir'aun. Saya ulangi lagi. Tidak mungkin adanya Daud tanpa adanya Saul. Tidak mungkin adanya Yusuf tanpa adanya Potifar dan Fir'aun. Ini tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami, wah, klik Resa. Nah, yang kelima. Yang kelima dulu. Ya, thank you. Kepahitan, rasa ingin balas dendam. Itu bukan haknya kita. Tadi saya sudah disampaikan di awal. Orang yang sulit mengampuni, itu pasti pahit. Nah, kepahitan itu cenderung akan memanifestasikan keinginan untuk membalas. Ingat, itu bukan haknya kita. Itu adalah haknya Tuhan. Bahkan kita berdoa ketika kita disakiti, kita mau orang itu jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak enak. Ingat, ketika kita menyakiti orang, misalkan contohnya di sini siapa ya? Siapa nih? Karesa. Misalkan saya menyakiti Karesa. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya menyakiti Resa. Tapi Resa nggak dengan polosnya nggak membalas, malah dia berkata begini, iya nggak apa-apa, kok Anton menyakiti saya, tapi saya tidak akan membalas. Saya akan menyerahkan semua perlakuan kok Anton terhadap saya kepada Tuhan. Wih, kalau sampai orang yang kita sakiti menjawabnya seperti itu, hati-hati saudara. Saya dalam posisi berbahaya. Jadi kalau saudara menyakiti orang dan orang itu nggak membalas, bahkan mendoakan saudara, saudara dalam posisi berbahaya. Jadi hati-hati. Wah, dulu saya waktu nggak mengenal tentang prinsip ini, saya bisa marah-marah ke orang sampai merusak gambar dirinya loh. Duh, bersyukur saya menghidupi 7 prinsip ini, benar-benar bersyukur. Ini semua anugerah Tuhan. Klik berikutnya. Keren, 7 prinsip dasar ini keren. Sangat-sangat menolong. Nah, yang keenam, orang yang menyakiti pasti dihukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, jangan pakai ayat ini untuk mengabaikan yang poin 1 sampai 5 ya. Engkau berkata Tuhan, orang yang menyakiti pasti dihukum Tuhan. Pasti dihukum Tuhan. Jadi yang 1 sampai 5-nya lupa nih. Kita pakai ayat ini untuk melampiaskan emosi kita kepada orang yang menyakiti kita. Jangan Bapak Ibu. Jangan pakai ayat ini untuk ngancam-ngancam orang. Jangan. Bahkan jangan pakai ayat ini untuk menuntut orang supaya orang itu dibalas. Loh, Ko Anton, bagaimana cara taunya seseorang itu masih pulih atau belum pulih ketika mengerti tentang kebenaran ini? Orang yang menyakiti pasti dihukum Tuhan. Kelihatan dari cara membacanya. Kelihatan. Kalau orang yang masih pahit belum bisa mengampuni, begitu baca ayat ini itu beda. Biasanya intonasinya di sini di kata pasti. Nah, pastinya itu bisa tinggi nadanya. Pasti dihukum Tuhan. Wah, itu lahir dari spirit yang salah itu. Nah, jadi ingat ya, Bapak Ibu rekan-rekan, jangan pernah menuntut Tuhan untuk pakai ayat ini untuk Tuhan lakukan untuk orang itu.
supaya dihukum Tuhan, supaya dihukum, hukum Tuhan. Itu nggak akan pernah gitu. Makanya Tuhan sama kita cara membalas orang tuh beda gitu. Kita cenderung menghancurkan, kalau Tuhan memulihkan gitu. Yang ketujuh, klik. Nah, saya bersyukur yang ketujuh ini mengunci poin 1 sampai 6. Jadi 7 kebenaran tentang pengampunan ini dikunci dengan yang nomor 7. Jadi Bapak Ibu nggak bisa kemana-mana. Silakan mau pakai ayat yang ke-6, abaikan yang lain, tapi ingat nomor 7 ini mengunci Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jika kita tidak mengampuni, maka Allah juga tidak mengampuni kita. Saya kasih kebebasan sore hari ini buat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Monggo silakan, kalau tidak mau mengampuni silakan, bebas gitu. Tapi ingat kalimat selanjutnya, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Nah, loh, gitu. Jadi ringan gitu. 7 prinsip dasar ini saya benar-benar menyampaikannya ringan gitu loh. Tinggal Bapak Ibu mau menghidupi atau enggak gitu loh. Nah, Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Silakan bawa pulang 7 prinsip penderitaan. Sasarannya adalah pengampunan penuh. Bawa pulang, renungkan, dan hidupi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.